Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 192191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai strategi belajar mengajar gerak. Nah, dalam materi standar belajar mengajar gerak terdapat beberapa poin, yaitu ada peraturan urutan materi belajar, kemudian ada pengaturan waktu latihan, kemudian ada pengaturan lingkungan belajar, dan juga metode mengajar. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengaturan urutan materi mengajar. Nah, proses belajar yang bertujuan untuk dapat menguasai gerakan, keterampilan berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap atau fase dalam pengaturan urutan materi belajar. Di antaranya yaitu ada fase kognitif. Nah, fase kognitif ini yaitu merupakan tahap awalan dalam belajar gerak keterampilan. Di sini peserta didik berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan gerakan tersebut dengan cara berulang-ulang agar mudah terbiasa. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu fase asosiatif. Nah, fase asosiatif ini merupakan fase menengah dalam belajar gerak keterampilan. Namun yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif yaitu dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Pada fase asosiatif, peserta didik sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada fase otonom. Fase otonom ini yaitu fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Nah, dalam fase otonom ini, peserta didik dapat melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Jadi, melakukan gerakannya yaitu sudah secara otomatis berjalan dengan lancarnya gitu. Nah, kemudian terdapat materi yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan, atau itu poin kedua ya. Nah, perencanaan latihan adalah suatu yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik, karena harus diatur dan direncanakan dengan baik sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dari latihan itu sendiri. Nah, selanjutnya suatu rencana latihan harus sederhana, merangsang, dan harus serta dapat dimodifikasi sesuai dengan kemampuan gerak peserta didik itu sendiri. Walaupun terdengar sederhana ya, secara membagi waktu latihan dan bermain tidak semudah itu. Nah, ada beberapa cara mengatur waktu belajar yang efektif yang bisa diterapkan. Nah, diantaranya yaitu menyusun agenda harian. Nah, menyusun agenda harian ini membuat kita lebih mudah menentukan kapan kamu harus latihan dan kapan kamu bisa bermain.
Nah, dalam menyusun agenda latihan ini, yaitu kita bisa mengatur jadwal kapan kita akan melakukan latihannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada membuat target latihan. Membuat target latihan ini menjadi salah satu strategi belajar tepat yang memudahkan kamu lebih fokus mendalami materi yang kamu inginkan atau yang kamu akan kuasai seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada menentukan waktu luang. Nah, menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu latihan efektif. Latihan sampai lupa waktu tentu akan membuatmu mudah lelah dan juga keletihan. Untuk menghindarinya, bersantai sejenak sambil mendengarkan musik ataupun bisa membuat hobi lain yang kamu inginkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada pilih metode latihan yang sesuai. Setelah kamu menyusun target latihan, kamu bisa mencapai metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Nah, kan misalnya saya sukanya yaitu futsal. Nah, kita bisa melakukan latihan futsal. Itu bisa latihannya passing atau ke apa shooting seperti itu dalam teknik futsal ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu disiplin dan konsisten. Nah, disiplin dan konsisten merupakan strategi latihan tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Nah, disiplin dan konsisten ini kita harus disiplin ya, dan juga konsisten untuk melakukan latihan tersebut berulang kali. Nah, maka kita akan terbiasa dalam latihan itu tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada lakukan evaluasi. Setelah cara-cara sebelumnya sudah kita terapkan, hal terakhir yang perlu kita lakukan yaitu mengevaluasi secara membuat latihan sehari-hari dan target latihan dalam seminggu. Nah, setelah kita latihan dalam 1 minggu, apakah kita bisa konsisten dalam melakukan latihan tersebut ataukah masih bolong-bolong seperti itu. Nah, kemudian masuk ke poin yang ketiga atau materi yang ketiga yaitu pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak, diantaranya yaitu ada tingkat perkembangan anak. Nah, pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa, maupun psikososial. Nah, kemudian yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghindarkan anak cedera.
Lingkungan belajar dan bermain harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan anak dari kemungkinan mendapat cedera. Kemudian yang keempat ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Nah, apabila tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam kerja kelompok. Misalnya, guru mengatur tempat yang menarik minat anak untuk berinteraksi di dalam kelompok tersebut, seperti menyediakan sudut permainan drama atau bermain dan lain sebagainya. Nah, kemudian poin yang keempat atau materi yang keempat yaitu metode mengajar. Metode mengajar yaitu strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran bisa dicapai. Setiap guru tentu memiliki karakter atau pembawaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan peserta didiknya sendiri. Nah, terdapat beberapa metode mengajar. Di antaranya ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi yaitu metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya siswa harus mampu memecahkan masalah melalui kelompok diskusinya. Nah, kemudian yang ketiga ada metode resitasi. Pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi yang bisa disampaikan dengan metode ceramah visual atau video atau melalui audio. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah sehingga diperoleh suatu hasil. Nah, hasil itu akan yang nantinya dianalisis. Nah, dari analisis itu akan diperoleh suatu kesimpulan. Nah, kemudian yang kelima ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Kemudian yang keenam ada metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini yaitu sering atau banyak yang diinginkan oleh peserta didik. Contohnya ya seperti study tour, itu belajar wisata, karya wisata. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode
mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini yaitu bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi belajar mengajar gerak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.